Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti baik ya. Kita percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anakku semuanya. Anak-anak pasti sudah siap ya untuk belajar ya. Kemarin kan Miss belum memberikan materi yang seutuhnya ya. Karena kalau langsung ngasih pembelajaran nanti anak-anak kaget ya. Jadi hari ini pembelajaran kita cukup banyak ya untuk menggantikan yang kemarin. Oke ya, siap ya anak-anak ya. Oke ya, pelajaran kita tematik kelas 2 semester 2 tema 5 pengalamanku subtema 1 pengalamanku di rumah pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, tema kita kali ini adalah tentang pengalaman. Nah, pengalaman ini adalah sesuatu yang sudah kita alami, yang sudah terjadi ya. Itulah arti dari pengalaman. Akan tetapi, pengalaman yang akan dibahas, yang akan Miss Lince bahas pagi hari ini, yaitu pengalaman kita, pengalaman anak-anak di rumah ya. Apalagi anak-anak libur panjang ya. Pasti kalian memiliki banyak pengalaman yang sudah anak-anak alami ya, yang sudah anak-anak kerjakan bersama orang tua, keluarga besar. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi simak baik-baik apa yang akan Miss Linja jelaskan. Oke anak-anak, di sini ada gambar ya. Ayo mengamati, coba lihat baik-baik. Ini ada gambar Nina dan keluarga bekerja sama memasak di dapur. Mungkin anak-anak kemarin itu waktu bulan Desember ya, kalian membantu mama membuat kue untuk Natal ya. Ternyata yang memasak di dapur itu bukan hanya perempuan saja, ayah pun ikut sibuk membantu ibu ya. Nah, ini salah satu pengalaman yang baik. Nah, seperti itu ya, ini contoh kecilnya saja ya. Amati gambar di atas. Ya, dari gambar yang ada di sini, anak-anak sudah jelas melihat ya. Ini Nina, ini ibunya, ini ayahnya. Dari gambar yang sudah Miss Linja siapkan, anak-anak nanti perhatikan ya. Di sini kan perintahnya ayo mengamati, berarti melihat dengan seksama, memperhatikan gambar ini dengan baik-baik ya. Nah, setelah anak-anak melihat gambar di atas, cobalah buat pertanyaan. Nggak apa-apa ya, Miss langsung kasih latihan soal nih. Masih ingatkah anak-anak? Ya, cobalah buat pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Kemudian tulislah jawabannya. Jadi nanti anak-anak membuat pertanyaan dan jawabannya ya. Kalimat tanya dimulai dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana ya. Jadi nanti anak-anak ya dengar simak baik-baik apa yang Miss Lince ucapkan. Berdasarkan gambar ini, anak-anak Miss minta membuat kalimat tanya dari kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana ya. Ada pertanyaannya, ada juga nanti jawabannya. Seperti itu. Ya, paham ya anak-anak ya? Terserah, tapi kenapa Miss Linja bilang terserah? Namanya membuat kalimat itu kan bebas. Tetapi lihat di sini, perhatikan apa. Berarti nanti apa? Contohnya nih ya, apa yang dilakukan? Nah, ini adalah sebuah contoh kalimat tanya. Nanti setelah anak-anak membuat dari kata tanya apa, kemudian siapa. Tapi jangan lupa ya, setelah anak-anak membuat pertanyaan, cantumkan jawabannya. Bisa ya? Oke ya, jadi membuat kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada. Ya, kita sudah pernah pelajari kalimat tanya pada
semester 1. Oke, paham? Oke ya, kita lanjut kembali. Oke anak-anak, setelah tadi kita melihat, mengamati kegiatan Nina bersama orang tuanya, sekarang coba kita lihat lagi. Di sini ada gambar apa ya? Ada gambar piring pecah. Apakah ini dilakukan sengaja? Tidak, ya. Tidak ada orang yang sengaja memecahkan piring, ya. Itu terjadi dengan sendirinya, ya. Perhatikan di sini, lihat sama-sama. Mencuci piring adalah tugas Nina. Tugas Nina setiap hari, ya. Ibu melihat ada piring pecah. Ibu menegur Nina. Nina menjawab dengan bahasa santun. Oh iya, Miss mau tanya nih. Anak-anak pernah nggak memecahkan piring? Tanpa disengaja tapi ya. Nah, pasti ya kita pernah melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi, kalau kita melakukan suatu kesalahan, apa sih yang harus kita katakan? Apa kita melawan mama? Apa kita marah-marah? Tidak, ya. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita harus meminta maaf, ya. Jadi berdasarkan kalimat yang di atas, ini ada sebuah percakapan nih antara Nina dengan ibunya, ya. Nah, kalimatnya seperti apa ya? Anak-anak juga sudah pernah belajar membuat kalimat, ya kan? Masih ingat ya? Kita lihat sini. Nina, mengapa kau pecahkan piring itu? Kata ibu, ya. Ibunya baik, ibunya sabar, karena ibunya tahu pasti Nina tidak sengaja, ya. Kemudian Nina bilang, "Maaf Ibu." Nah, ini ada kata maaf. Nah, ini adalah bahasa yang santun. "Maaf Ibu, Nina tidak sengaja memecahkan piring itu." Nah, ya. Jadi, kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita harus segera meminta maaf, tapi dengan bahasa yang santun, ya. Ngerti ya, anak-anak kelas 2 ya? Kalau anak-anak melakukan suatu kesalahan, harus segera meminta maaf. Bukannya membentak mama, marah-marah sama mama, tidak, ya. Ingat, harus segera meminta maaf dan jangan melakukannya lagi. Kita sudah tahu itu tidak baik, sudah tahu itu salah, jangan kita lakukan lagi. Oke, mengerti kelas 2? Oke ya, kita lanjut kembali. Setelah tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Lince, ya. Coba lihat di sini. Ayo menulis. Nah, ya. Tulislah kalimat permintaan maaf berdasarkan peristiwa berikut ini. Di sini ada cerita-ceritanya nih anak-anak. Ya. Nah, ada ceritanya dari masing-masing. Nomor 1. Nah, Arin memetik bunga di taman. Ibu menasihati Arin agar tidak memetik bunga. Arin merasa bersalah. Lalu bagaimana kalimatnya? Bagaimana kalimat Arin? Terus apa yang ibu katakan kepada Arin? Nah, seperti tadi itu. Ya, contoh. Yang tadi kan contoh ya. Yang memecahkan piring. Ya. Ngerti anak-anak untuk menjawab ini ya? Tapi lihat dulu di sini kalimatnya anak-anak baca dulu dengan benar, baca dengan baik-baik. Oke? Ya, di sini ada 3 ya, dikerjakan di buku PS tematik. Ingat, tulisan harus rapi. Dan jangan lupa awal kalimat harus menggunakan huruf besar ya. Anak-anak nggak boleh nulis semaunya. Nanti Miss Lince suruh ulang lagi. Ya. Oke, paham? Oke, ya kita lanjut kembali. Oke, lihat di sini anak-anak ya. Setelah tadi kita sudah belajar tentang membuat kalimat maaf.
Nah, ya, Miss ajak lagi nih anak-anak mengamati. Ini gambar apa ya? Kalian tahu ya? Pasti ini adalah gambar pagar. Apaan, Miss? Kok ada pagar di sini? Oke, ya, kita lihat di sini. Ayah akan membeli cat untuk mengecat pagar. Rupanya pagar rumah Nina akan diperbaiki supaya lebih indah lagi. Ayah ingin mengecatnya, ya. Ayah menyuruh Ina untuk mengukur tinggi pagar. Ya, sebelum ayah mengecat pagar, ayah menyuruh Nina mengukur tinggi pagar, ya. Nah, bagaimana kita supaya tahu mengukur tinggi pagar ini, tingginya seperti apa? Nah, perhatikan di sini. Coba perhatikan penjelasan cara menggunakan penggaris, ya. Ada bermacam-macam alat ukur ya anak-anak ya yang bisa kita gunakan ya. Tergantung dari benda yang akan kita ukur ya. Kalau pagar bisa sih pakai penggaris, tapi kan itu akan sulit ya. Jadi kalau ingin mengukur pagar, mungkin mama papa anak-anak punya yang disebut meteran panjang ya. Nah, jadi perhatikan di sini Nina disuruh ayahnya mengukur. Bagaimana caranya? Perhatikan, Miss Inja sudah siapkan di sini ya. Coba perhatikan penjelasan cara menggunakan penggaris. Yang pertama, letakkan penggaris pada buku atau benda yang akan diukur. Ya, yang kedua, angka 0 penggaris tepat pada ujung pertama tepi buku. Dan yang ketiga, perhatikan angka yang berimpit pada ujung kedua tepi buku. Ya, perhatikan ya pada tepi buku ya. Dan disitulah nanti angka menunjukkan panjang buku ya. Di sini ada contoh nih, ada contoh kita akan mengukur panjang buku. Ya. Yang pertama itu tadi letakkan penggaris pada buku atau benda yang akan diukur ya. Angka 0 ini harus tepat pada ujung ya. Di sini kita letakkan harus tepat pada ujung. Mungkin lebih jelasnya yang ini ya. Ini adalah kayu, yang hijaunya adalah gambar kayu yang akan diukur. Perhatikan angka 0 ini harus tepat ya. Dia harus tepat di ujung benda ya. Setelah itu nanti di mana benda itu sudah habis. Ini contohnya kan sampai di sini ya anak-anak ya. Berarti kita lihat ini. Oh, berarti dia jatuh di angka 4. Nah, inilah dia kita sebut dia panjangnya 4 cm ya. Tapi ini ya nanti anak-anak kalau nanti habis ini ada tugas. Angka 0 ini harus pas di sininya ya. Jangan gerak sana gerak sini. Nanti berbeda. Nah, di sininya pastikan dulu dia berada di angka 0. Kemudian ini kayunya sampai di mana? Nah, sampai di sini kita lihat dia ada di angka berapa. Berarti ini panjang kayu adalah 4 cm ya. Kemudian panjang buku ini kalau kita lihat ini adalah 20 cm. Ini hanya contoh saja ya. Contoh yang Miss Linca jelaskan tadi, anak-anak mengukurnya harus benar ya. Jangan sampai salah. Biasakan anak-anak dalam mengukur harus teliti. Jangan terburu-buru. Teliti. Paham ya? Oke ya. Nanti dalam mengukur itu penggarisnya harus jelas angka-angkanya ya. Kalau penggarisnya sudah buram, itu dicari lagi atau anak-anak bisa minta sama mama papa supaya penggarisnya angka-angkanya jelas. Oke, paham ya cara mengukur tinggi ya, tinggi suatu benda ya supaya kita tahu berapa tingginya. Caranya anak-anak sudah paham ya. Oke. Kalau anak-anak sudah paham, kita lanjut kembali.
Oke anak-anakku, apa yang sudah Miss Ince jelaskan tadi tentang mengukur benda, kalau memang anak-anak sudah paham, nanti nih ini adalah PR ya. PR, ukurlah benda-benda milikmu seperti gambar berikut. Nah, pensil. Nanti anak-anak mengukur pensil anak-anak yang ada di rumah. Ini mestinya hanya kasih contoh saja ya. Nanti kalian ukur pensil anak-anak masing-masing ya. Kemudian penghapus, kemudian meja, dan yang terakhir adalah buku ya. Nanti kalian mengukur. Sudah tahu cara mengukur yang baik, yang tepat? Oke, yang tadi sudah Miss Linca jelaskan. Dan jangan lupa, ini CM ini apa Miss? Ini adalah satuannya nak. Ya, dalam kita mengukur panjang, ini satuannya adalah sentimeter. Jangan lupa nih, kalau anak-anak lupa menulisnya ini, nanti nilainya setengah Miss Linca bikin. Karena kan nggak tahu ini contohnya nih. 10 apa? Nah, seperti itu. Jadi kalian harus biasakan teliti ya. Satuannya ini disebut satuan ya Nana ya. Kalian jangan lupa menulisnya. Oke ya? Paham semuanya? Oke, Miss Linca yakin pasti anak-anak memahaminya. Kita lanjut kembali. Oke, tadi kita sudah belajar tentang mengukur suatu benda. Oke, anak-anakku, kita sudah masuk ke pembelajaran 2. Tidak terasa ya? Tadi pembelajaran 1, sekarang pembelajaran 2. Nah, dalam pembelajaran 2 ini ada beberapa hal yang anak-anak harus ingat ya. Anak-anak belajar untuk mengingat, belajar untuk memahami ya suatu kalimat. Nah, di sini ada cerita ya, judulnya Merapikan Rumah. Siapa di sini kelas 2 yang rajin membantu ibu merapikan rumah? Nah, ya kelas 2 pasti rajin-rajin semua ya. Nah, contohnya nih, ternyata merapikan rumah itu bukan tugas ibu saja ya. Anak laki-laki juga harus berperan serta nih. Ayah saja ikut membantu ibu membersihkan rumah ya. Ayo kita baca bersama. Ayah dan ibu mengajak Dodo merapikan rumah. Dodo sangat senang karena Dodo dapat membantu ayah. Dodo juga senang karena rumah menjadi bersih. Saat ayah dan Dodo bekerja, ibu menyiapkan makanan. Ketika Dodo sedang membersihkan meja, tiba-tiba Dodo tanpa sengaja mematahkan kemoceng. Dodo pun segera meminta maaf kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu pun memaafkan Dodo. Wow, sama ya tadi pembelajaran 1 pun kita menemukan. Tadi apa? Masih ingat? Piring yang pecah ya. Yang tanpa sengaja Nina lakukan. Nah, di sini kita mengulang kembali. Kita melihat lagi ya. Di sini Dodo tidak sengaja saat dia bersih-bersihkan meja. Mungkin dia terlalu semangat ya. Nah, tiba-tiba ini kemoceng ini adalah alat kebersihan ya. Sudah pernah juga di semester 1. Ini patah. Nah, Dodo dia langsung meminta maaf sama ayahnya bahwa Dodo tidak sengaja mematahkan kemoceng ini ya. Lalu apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Ya. Apakah orang tuanya marah-marah? Tidak. Ya. Ayah dan ibu Dodo memaafkan ya. Kenapa ayah dan ibu memaafkan? Karena Dodo juga sudah meminta maaf karena kejadian itu tanpa sengaja. Pintar ini yang dilakukan Dodo. Ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Oke, setelah tadi Dodo membantu ayah ibunya membersihkan, Dodo diminta oleh ayahnya
biar dia badannya kuat dan segar, Dodo diminta ayah berolahraga. Oh, namanya anak laki-laki biasanya suka ya olahraga ya. Nah, di sini ayah Dodo menyuruh Dodo untuk berolahraga supaya badannya terlatih. Ada beberapa gerakan yang dilakukan Dodo, ada 3. Yang pertama adalah gerakan mendorong tembok. Nah, memang tembok enggak, kalau kita dorong dia tidak akan bergerak ya anak-anak ya. Nah, ini adalah gerakan olahraga yang dilakukan Dodo yang disuruh oleh ayahnya ya. Yang pertama itu gerakan mendorong tembok, gerakan mendorong meja, gerakan push up ya. Dari ketiga gerakan ini, tahu nggak anak-anak tujuannya apa? Nah, ini adalah melatih kekuatan lengan. Ya kan? Supaya apa? Tadi kan ayahnya meminta Dodo supaya olahraga, ya. Ayahnya meminta Dodo berolahraga supaya lengan Dodo menjadi kuat. Nah, seperti itu maksud dari ayahnya ya. Dan Dodo pun segera melakukan perintah dari ayahnya. Nah, bagus sekali ini. Dia melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Oke, anak-anak ya, ingat ya. Gerakan yang dilakukan oleh Dodo. Oke, paham? Mengerti ya? Oke, kita lanjut kembali di sini. Ayo mengamati. Setelah Dodo berolahraga, ayah dan ibu mengajak Dodo untuk makan bersama. Wow, enak sekali nih ya. Habis olahraga biasanya itu haus dan lapar. Nah, kita lihat lagi. Mereka makan di meja makan. Sebelum makan, ayah mengajak berdoa. Sebagai umat beragama, kita harus bersyukur, kata ayah. Untuk itu, kita harus berdoa karena bersyukur diberi rezeki oleh Tuhan. Kemudian ayah memimpin doa. Apakah berdoa yang dilakukan keluarga Ino merupakan penerapan sila pertama dari Pancasila? Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama adalah kita percaya adanya Tuhan. Nah, anak-anak masih ingat sila-sila Pancasila? Ya. Nah, sila pertama tadi bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Tadi sudah Miss Lince bacakan. Makna dari sila pertama adalah kita percaya adanya Tuhan. Jadi anak-anak kalau mau makan harus berdoa. Mengapa harus berdoa? Nah ya, karena mengapa kita harus berdoa? Itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan rezeki. Nah itu, kalau makan jangan langsung makan. Nggak boleh ya, tidak baik. Harus sebelum makan berdoa. Dan jangan lupa cuci tangan. Oke, mengerti? Ya, ini gampang ya. Kita lanjut kembali.